Oke guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Kamal. Di video kali ini, insya Allah kita akan eh, membuat sebuah project Laravel yang di dalamnya itu akan ada routing, routing bus controller, dan view. Nah, sebelum memulai atau membuat project Laravel, tentunya kita harus mempersiapkan atau prepare apa aja yang harus dipersiapkan untuk membuat project Laravel tentunya. Nah, sini teman-teman silakan buka browser pilihan teman-teman. Kemudian teman-teman cari ada komposer. Nah, kemudian sini klik komposernya. Nah, ini tampilan dari komposer ya teman-teman. Jadi uh, ini gunanya untuk apa sih? Jadi ini tuh gunanya uh, untuk manage project PHP atau Laravel. Jadi di sini nanti kita juga gunain Composer untuk instalasi Laravel. Jadi jangan sampai Composer ini belum teman-teman download. Ketika teman-teman ingin install Laravel, pastikan Composer ini harus sudah terinstall terlebih dahulu. Nah, sini ketika aja download, silahkan di download terlebih dahulu. Karena saya sudah download, jadi saya tidak akan mencari lagi. Saya tidak akan mendownload lagi uh, karena saya sudah download ya. Kemudian yang kedua itu teman-teman silahkan download tools untuk codingnya tentunya. Teman-teman tentunya. Visual Studio Code. Nah ini sangat penting juga ya. Uh, jadi ini fungsinya untuk coding kita nanti. Oke, okay. Oke. Okay. Nah, ini Visual Studio Code ya. Silakan teman-teman pilih aja versi dari device teman-teman. Karena saya itu pakai Windows, jadi saya downloadnya Windows. Nah, teman-teman itu silahkan pilih dari masing-masing ya. Teman-teman pakai OS apa. Nah, oke, kalau sudah, ini sudah cukup ya. Jadi kita langsung ke codingnya. Pertama kita buat file dulu. Kita buat file di sini. Membuat ini sampai. Oh ya mungkin teman-teman jika hmm, jika perlu atau apa namanya jika diperlukan teman-teman bisa download juga sampai ya. Ini untuk manage server atau manage database jika teman-teman nanti di project Laravel ini membuat database ya. Nah silakan download sampai juga. Nah ini ya teman-teman, silakan teman-teman ini ada. Silakan teman-teman pakai yang apa namanya yang versi terbaru ya, versi terbaru. Nah ini sesuaikan dengan device OS teman-teman ya, ada Windows, Linux, dan ada OS juga. Oke, kalau sudah kita langsung buat filenya di C sampai P. Saya akan buat ini HTDOS, kemudian buat saja di sini. Buat file baru ya. Tutorial. Oke, contoh itu. Oke, sini kita buka komen aja, buka terminal. Nah, kemudian kita pergi ke Visual Studio Code. Oke. Nah, sini kita sudah masuk pada Visual Studio Code kita. Kalau enggak, teman-teman cukup aja ini hapus. Nah, teman-teman buat aja di sini. Buka aja di sini komennya. Kemudian tekan kode. Nah,
kita buat kayak di samping ya. Enggak, kita buat di sini kayak. Oke, udah buat di terminal. Nah, cara untuk menginstal Laravel itu teman-teman tekan saja compose Laravel project Laravel. Oke, jika teman-teman lupa, bisa teman-teman cek aja di website Laravel resmi, Laravel Information. Nah, oke, di installation, kemudian teman-teman ke bawah aja, scroll lagi ya. Nah, ini eh, perintah untuk menginstal Laravel teman-teman. Nah, ini kopikan saja. Oke, oke, kita buat komennya. Nah, oke, kita kasih sini ya. Nah, example sampingnya kita ganti. Oke, teman-teman. Ini adalah nama project Laravel yang kita buat. Nah, ini kita lihat aja. Terus teman-teman silakan. Ya, nah, ini sampel sampai ini ganti. Silakan teman-teman buat nama dari project Laravel teman-teman ya. Saya akan membuatnya Laravel tutorial Laravel tutorial. Oke. Nah, komposer create ini project Laravel slash Laravel tutorial. Oke. Ini membuat. Nah, oke, kalau udah klik enter aja, maka langsung akan menginstal project Laravel ini. Nah, tunggu aja. Ini kita akan memakan waktu yang lama. Oke. Nah, di sini saya akan lewat. Saya akan lewat aja ya. Langsung kepada uh, langsung pada download selesai. Oke, okay, guys, downloadnya sudah selesai. Sekarang kita buka file project kita. Ini kita clear aja, kita close aja. Kita udah nggak butuh halaman ini. Sekarang kita buka file yang tadi kita buat Laravel tutorial. Oke, kita buka aja di sosmed kita. Nah, sini. Nah, ini adalah halaman dari Laravel. Laravel yang kita sudah install tadi ya. Kemudian selanjutnya saya akan membuat routing ya. Nah, cara membuatnya teman-teman bisa cek dulu di sini di root atau ke web.php. Nah, di sini ada satu routing yang sudah di apa yang sudah ada secara default. Nah, cara membuat routing cukup mudah. Tinggal copy aja. Nah, sini terus paste tinggal. Nah, jadi kita akan membuat sebelum membuat routing pertama kita cek dulu apakah penjelasan kita itu sudah ada atau belum. Cara ceknya kita buka komen, terus tekan aja php artisan search. Nah, oke. Nah, sini ada IP address-nya. Nah, jadi coba kita klik. Kalau misalkan muncul Laravel, nah berarti ini tandanya sudah sukses kita buat project Laravel kita. Oke. Setelah kita tahu bahwa ini Laravel kita sudah sukses dibuat, kita kembali lagi. Kita coba untuk routing ya.
127 ini adalah IP address-nya, kita copy aja untuk routing ya. Nah, kita akan routing di sini. Kita akan routing di sini span of address, kemudian kita get lagi siswa misalkan, terus habis itu kita membuat, misalkan nanti kita akan buat satu namanya siswa dan nama itu oke ini oke, jadi contoh kita buat satunya saya siswa. Oke, nah sini kita buat variabel siswa, kemudian di sini kita nyalakan aja view-nya. Oke, nah kita ganti dengan kita ganti dengan ini kasih komen ya. Nah ini komen ya. Nah kita kasih ininya saya siswa, ini di copy aja. Setelah kita save, oke, jadi kita di sini sudah membuat satu routing ya teman-teman. Nah cara ceknya kita ke ini, balik ke level kita, kemudian di pojok di ujungnya kita tambahin siswa aja. Nah sini kita berhasil membuat satu routing ya teman-teman, tapi belum dengan controller. Bagaimana jika kita ingin membuat routing dengan controller? Oke, kembali. Oke guys, lanjut ya. Jadi di sini kita sudah berhasil membuat satu routing, dan lanjut saya akan membuat ID. Caranya bagaimana? Caranya tinggal kita kopikan saja, kemudian paste di bawah. Nah disitu kita ingin membuat routing untuk ID ya teman-teman. Siswa, kemudian satu, tapi di sini ada ID-nya. Kita buat di sini ID. Nah seperti itu. ID-nya itu kita buat 1 dan 0 sampai 9. Nah caranya gimana? Caranya kita tinggal tambahkan di sini ID, kemudian masukin di sini ID juga. Nah ID, oke. Nah masukin ID-nya di sini. Nah 0 sampai 9. Ya habis itu kita buat where di sini. Sorry. Where ID where ID-nya 09, kita buat plus ya ID-nya. Nah ini ID. Oke, where ID kita kasih kurung
sini. Nah, 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 nama, oh enggak, kita cukup ini aja nih, pakai ini dulu. Nah, ini seperti ini, where terus ini pakai koma aja. Oke, save. Nah, sekarang kita coba cek ya, ID-nya. Itu kita cek lagi. Oke, kita coba cek di website. Ini, tambahkan ID. Misalkan tambahkan ID-nya misalkan 10. Oh, sorry, salah. Siswa dengan sorry, ada salah dengan ID tidak perlu kurung. Nah, kita buat ID bisa siswa dengan ID. Ya, kita cek lagi. Kita cek di website Laravel project kita. Misalkan siswa dengan ID 10. Nah, sini kita sudah berhasil membuat routing dan menambahkan ID di dalamnya. Oke, lanjut lagi kita buat routing selanjutnya. Balik ke kode. Oke, sekarang kita buat lagi satu routing untuk menambahkan variabel nama. Nah, ini kita membuat channel ID dan nama name. Oke, tinggal tambahkan saja ID dan name. Kita tambahkan di sini juga dengan ID dan nama name. Oke, so kita buat di where-nya juga. Oh, kita buat warung seperti ini. Kemudian kita olah di sini seperti ini. Kemudian name itu A Z A kecil sama Z dan A besar sama Z juga. Jadi di sini kita membuat sebuah variabel nama yang hurufnya itu bisa besar atau kecil ya. Nah, seperti itu. Coba kita balik lagi ke web. Nah, coba sekarang kita tambahkan lagi. Kita tambahkan di ujung, misalkan namanya Yusuf Kamal. Oh, telepon. Telepon. Kenapa nelfon? Oh, kita belum menambahkan variabel namanya di sini, guys. Nah, sekarang kita coba kembali, kita refresh. Harusnya bisa ya. Yusuf, misalkan Yusuf. Nah, ini sudah berhasil, guys. Jadi pertama kita menambahkan routing untuk saya siswa, kemudian routing yang kedua itu kita menambahkan ID, ini yaitu dari angka 0 sampai 9 misalnya. Dan yang terakhir kita menambahkan variabel nama. Nah, ini oke, seperti itu. Sekarang kita coba buat routing menggunakan controller, sekaligus dengan controller, tambah mode. Nah, sekarang kita cek dulu di terminal. Kita cek routing apa saja yang bisa kita buat.
PHP Artisan list. Nah, ini ya adalah routing yang sudah kita buat. Ada siswa, ada siswa non ID dan siswa ID name. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita akan coba membuat routing dengan controller. Nah, ini kita komen aja. Setelah kita buat ini, kita komen semua. Oke, nah sekarang kita membuat controller baru di komen. Caranya php make controller. Oke, lanjut. PHP artisan make controller. Nama controller yang misalkan. Nama controllernya apa? Misalkan saya ingin membuat nama controllernya siswa controller. Oke, nah langsung controller. Oke, saya buat ini. Nah, sudah berhasil. Terus edit resource. Nah, control itu ada di apps http controller. Nah, mahasiswa controller. Nah, ini dia apa file yang sudah kita buat untuk controller. Oke, sekarang kita sudah membuat satu file controller di controller. Nah, di sini kita akan membuat routing dengan controller. Ya, oke. Nah, kita buat misalkan ini kita buat sini function index ya. Nah, ini dalamnya kita buat satu non isian. Return field satu. Nah, satu. Oke, seperti ini. Selesai. Oke, ini hapus saja return. Dan langsung saja kita buat function kita buat di sini function ID. Function ID. Nah, kemudian kita untuk form dan return lagi. Di sini kita masukkan ID-nya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita tidak butuh form sebetulnya. Hapus saja formnya. Nah, oke, seperti ini. Dan di sini function
salah langsung detail ID. Oke, seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya. Kita buat routingnya. Kemudian kita buat panggil controllernya di sini. Nah, kita buat aja di sini. Kita panggil si functionnya. Kita tinggal include aja. Kita buat. Nah, di sini kita ingin memasukkan routing kita. Caranya kita root. Kemudian kita dua. Get siswa get siswa kemudian mahasiswa controller class. Oke. Mahasiswa controller. Oke, yang sini salah ya. Yang tadi itu root. Nah, get ini tidak baru ada ini. Sorry. Oke. Di sini. Oke. Nah, get. Nah, ini kita nggak perlu slashnya. Nah, selesai. Oke, mahasiswa controller. Kemudian ininya berubah. Nah, di sini kita harus akan illuminate routing. Route get mahasiswa. Save. Nah, sekarang kita coba buat sini. Master controller index. Oke. Lanjut. Siswa. Kemudian
controller class ke save ini. What the wrong with this? Not include. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi sekarang coba kita refresh. Kita coba refresh. Apa yang terjadi? Oh, oke guys. Jadi di sini sekarang tahap pertama root get ke mahasiswa, kemudian masuk ke dalam mahasiswa controller, di dalam sini controller dan mahasiswa controller, kemudian masuk ke dalam kelasnya, dan kita mengambil index dalam fungsinya index, dan kembali ke dalam fungsi index. Kemudian dia akan membaca atau ngeprint H1, dan akan memunculkan H1 ini, dan hasil akan seperti ini. Oke. Nah, jadi hasil akan seperti ini. Oke. Nah, misalkan kita ingin print ID-nya, kita tinggal tambahkan di sini where nah, seperti ini. Kita bisa tambahkan di sini tanda panah di sini. Nah, seperti ini. Nah, maka dia akan menunjuk ada ID yang di dalam itu udah sih nilai dari 0 sampai 9. Oke. Tinggal sekarang kita coba cek di websitenya. Kita tambahkan ID misalkan 11 atau 02 atau 2 dengan ID. Oh, belum. Oke, kita bisa sudah kok. Jadi kita perlu merubah di sininya dengan ID. Oke, ternyata di sini kita harus membuat kode terlebih dahulu agar dia bisa dibaca. Nah, maka di sini kita sudah bisa membuat dua controller untuk nama, dan ada ada variabel, ada nama, ada ID, ada index, ada detail. Nah, index dan detail, dan detail ID, index ini index. Nah, jadi kita bisa ubah yang ID ini misalkan ini 11. Nah, akan berubah ya. Nah, kita mau jadi 120. Nah, misalnya jadi seperti itu. Terima kasih sudah
menonton video ini sampai akhir. Saya ini mungkin ini saja tutorial novel pada kali ini. Mohon maaf apabila masih ada banyak kesalahan kekurangan karena saya masih belajar. Terima kasih. Sekian. eh, saya Sukamal izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.